kasih Pak Yongki. Shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat pagi. Seperti kata Pak Yongki, bangun, bangun, bangun. Ini juga buat saya. Karena saya juga kadang-kadang dalam hari-hari tertentu masih struggle ya, saudara, untuk bangun pagi. Tetapi puji Tuhan, semoga semakin hari kita semakin baik, semakin baik, semakin baik lagi, dan semakin semangat untuk mencari hadirat Tuhan sebelum kita memulai hari-hari kita. Amin. Nah, saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat utamanya saya ambil di Ibrani 3 ayat 15. Saya bacakan di Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, saudara, kita pada pagi hari ini akan melihat dua tokoh, yaitu di Perjanjian Lama Daud dan di Perjanjian Baru Petrus. Nah, kalau bertanya judul, maka akan saya kasih judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ditegur dan diperingati oleh Tuhan. Nah, saya mulai dulu dari Perjanjian Lama, dari satu tokoh yang terkenal, yang udah familiar banget, yaitu Daud, saudara. Daud adalah orang yang disebut Tuhan berkenan di hatinya. Nah, di dalam kisah Daud dari 2 Samuel, mulainya dari ayat 12, itu terjadi setelah Daud baru melakukan dosa yang besar, yaitu Daud tidur dengan Batsyeba, saudara kan. Kita semua tahu bahwa Batsyeba itu adalah istri dari salah seorang prajuritnya yang bernama Uria. Nah, dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya Batsyeba hamil. Dan nggak cuma sampai di situ, setelah tahu bahwa si Batsyeba ini hamil, Daud itu lalu merencanakan yang lebih jahat lagi, yaitu Daud mau membunuh suaminya Uria supaya dia mau menutupi dosanya, supaya dosanya nggak ketahuan. Jadi Daud itu dengan sengaja menempatkan Uria di barisan paling depan di dalam peperangan dengan tujuan supaya Uria ini mati terbunuh. Dan setelah Uria ini mati terbunuh, maka Daud mau menjadikan Batsyeba menjadi seorang janda dan akhirnya bisa dinikahi oleh Daud. Dan terjadilah semua sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Daud. Daud pikir, wah udah aman nih, ya kan? Nggak ada yang tahu dosa aku menghamili Batsyeba, nggak ada yang tahu. Dan aku merencanakan pembunuhan kepada Uria juga nggak ada yang tahu. Tapi emang manusia nggak ada yang tahu, saudara, tetapi ternyata Tuhan tahu ya. Tuhan itu kan tahu semua, saudara. Dan akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, lalu datanglah Nabi Nathan ini kepada Daud dan mulai menegur dengan cerita. Nah, Nabi Nathan berkata, di sebuah kota ada dua orang, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Yang kaya ini punya banyak lembu, punya banyak kambing, punya banyak domba. Sedangkan yang miskin hanya punya seekor domba betina kecil yang dia sayangi banget, dikasih makan, dikasih minum, tidur di pangkuannya. Orang miskin ini benar-benar sayang sama domba betinanya yang satu-satunya itu dan dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, lalu pada suatu hari orang kaya ini kedapatan seorang tamu, saudara. Dan karena orang kaya ini nggak mau mengorbankan ternaknya, dia merasa sayang mengorbankan salah satu dari sekian banyak ternaknya untuk dijadikan hidangan buat tamunya, maka diambillah domba kepunyaan orang miskin ini, disembelih, dimasak, dan dihidangkan buat tamunya. Nah, setelah ketika mendengar kisah ini, Daud menjadi sangat marah dan berkata kepada Nabi Nathan, siapa orangnya? Dia itu orangnya layak untuk dihukum mati, dan anak dombanya yang diambil dan disembelih itu harus diganti 4 kali lipat. Lalu Nabi Nathan dengan sangat keras berkata, you are the person, kamulah Daud orangnya. Nah, Daud akhirnya Nabi Nathan berkata, inilah firman Tuhan bagi engkau. Bukankah kata Tuhan melalui Nabi Nathan kepada Daud, bukankah aku yang telah meluputkan engkau dari Saul? Bukankah aku yang telah mengurapi engkau jadi raja? Bukankah aku yang sudah memberikan seluruh isi kerajaan ini untuk kamu? Tapi kenapa kamu melakukan dosa di hadapanku?
Kenapa kamu malah membunuh Uria orang Het itu dan mengambil istrinya menjadi istrimu?" Dan saat itu juga Daud minta maaf dan minta ampun pada Tuhan. Dia berkata, "Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan." Daud mengakui semua dosanya. Lalu Nabi Nathan bilang, "Ya udah, kematian tidak akan kau alami." Dengan kata lain, Tuhan mengampuni Daud, walaupun kita tahu tetap Daud harus menanggung resiko dari dosanya itu, saudara. Ada konsekuensi dari dosanya itu. Kita tahu anaknya meninggal, diizinkan Tuhan meninggal. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daud ini, saudara? Daud memang melakukan dosa-dosa yang sangat besar, ya kan? Dan kesalahan juga kesalahan yang sangat besar. Tetapi ketika teguran datang lewat Nabi Nathan, Daud nggak banyak berdalih, Daud nggak banyak mencari alasan, atau Daud menyalahkan orang lain, atau Daud menyalahkan keadaan. Tapi ketika dia ditegur, dia langsung berkata, "Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan maafkan aku." Jadi ada pengakuan Daud di sini, saudara, dan itu yang membuat dia diampuni. Dan kita tahu bahwa akhirnya dia adalah menjadi salah seorang raja yang sangat diberkati Tuhan, terlepas dari semua kesalahannya. Dia menjadi salah satu raja yang paling berhasil dalam sejarah bangsa Israel. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan berkata, "Daud anak Isai adalah orang yang berkenan di hatiku." Itu kata Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa, ya saudara. Tuhan bilang juga kalau kita mengaku dosa kita, maka akan diampuni. Merah seperti kemisi jadi putih lagi seperti salju, ya saudara ya. Jadi Daud itu walaupun dia salah, yang salahnya itu besar sekali, begitu ditegur, dia mau mengakui semua kesalahannya dan bertobat. Nah, sama dengan kita semua, saudara, kita juga nggak sempurna. Kita adalah manusia yang sewaktu-waktu, walaupun kita taat sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita masih bisa menyakiti hati Tuhan, kita masih bisa melanggar perintah Tuhan. Tapi sepanjang kita mau sungguh dengan hati bertobat, minta ampun, maka Tuhan pasti akan mengampuni, pasti akan ada pemulihan dari Tuhan. Makanya firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Nah, saudara, Tuhan itu mau mengampuni kita, tapi harus ada pengakuan di hadapan Tuhan, harus jujur di hadapan Tuhan. Nah, teguran Tuhan itu selalu datang kepada kita sebagai anak-anaknya melalui pada saat kita saat teduh, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita mendengarkan khotbah-khotbah, kita semua juga bisa ditegur dan diperingati lewat teman-teman kita. Nah, waktu teguran itu datang, jangan kita keraskan hati ini, saudara. Kalau udah ditegur, kemudian kita merasa nggak menganggap teguran itu, nggak merasa bersalah, lama-lama dosa itu jadi biasa dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita minta ampun, minta ampunnya asal-asalan, tidak ada kesungguhan, tidak ada pertobatan dari hati kita yang paling dalam. Kita cuma minta ampun, tapi ya kayak selewat di mulut aja, tidak keluar dari hati kita yang paling dalam. Dan kalau ini terjadi, maka akan sulit sekali pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya kita sebagai orang Kristen yang nggak bertobat, bertobatnya itu cuman sekadarnya dalam mulut aja, nggak benar-benar mau bertobat dalam hati kita, keluar dari hati kita yang paling dalam, maka kita itu akan jatuh lagi dalam dosa yang sama, berulang-ulang lagi, berulang-ulang lagi. Jadi awal pemulihan itu dimulai dari pengakuan yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang mau bertobat, saudara. Sadar bahwa, oh ini adalah, iya ya saya ini salah. Sadar bahwa, oh iya ya saya ini harus berubah, saudara. Nah, gimana kita mau dipulihkan kalau akar masalahnya kita pandang bukan sebagai suatu masalah, saudara. Nah, jadi pandang kalau ada suatu dosa dalam kehidupan kita dan teguran firman Tuhan datang kepada kita itu mari tekadkan hati kita, bulatkan hati kita, berkata bahwa harus bertobat, dan kita harus berubah, dan Tuhan pasti mengampuni, dan Tuhan pasti pulihkan, dan kita pasti bangkit, dan tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Nah, ini adalah awal pemulihan.
Dan Tuhan itu mau menolong kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Nah, ayat favorit saya adalah di Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4:16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa tahta Tuhan kita itu bertuliskan kasih karunia, bukan bertuliskan penghakiman. Tuhan kalau nggak penuh dengan kasih karunia, pada saat hati kita serong, pada saat jalan kita mulai belok dari jalan-jalannya Tuhan, dia bisa aja nggak menegur kita, dia bisa aja biarkan kita berjalan serong makin lama makin jauh dari jalannya, dan Tuhan bisa aja biarkan kita itu binasa gitu. Akhirnya juga kita binasa kan, binasa di bumi, dan yang lebih mengerikan lagi, yang lebih parah lagi, binasa di dalam kekekalan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan terus datang dengan kekuatan firman-Nya, menegur kita, mengingatkan kita, saudara. Dan saya percaya Tuhan tegur kita enggak sekali, tetapi datang lagi berkali-kali, berkali-kali. Nah, Tuhan seperti saya tadi bilang, tegur lewat firman-Nya, lewat teman-teman kita, bahkan lewat tulisan-tulisan di sosial media yang kadang secara random muncul di cellphone kita. Tuhan juga bisa bicara menegur kita lewat suara hati kita dengan pada saat Roh Kudus berbicara. Nah, Tuhan itu datang terus kok, dengan kasih-Nya itu terus menegur kita. Jadi renungan pada kita pada pagi hari ini, kalau teguran itu datang, apa kita mau dengarkan atau mau kita abaikan? Semakin cepat kita mau dengarkan dan ambil keputusan untuk berubah, maka pemulihan juga akan semakin cepat dan hidup kita akan juga semakin menjadi lebih baik, saudara. Tapi kalau kita mengabaikan, makin lama, makin lama, makin lama, suara Roh Kudus itu makin mengecil, hati kita semakin kebal, dan kita akhirnya akan kehilangan banyak, saudara, terutama kehilangan banyak waktu, kehilangan waktu untuk memperbaiki hari depan yang lebih baik. Dan sayang sekali kalau ini terjadi, karena kita nggak tahu berapa lama kita ini ada di bumi ini, saudara, ya kan? Jadi ayo mulai hari ini, kalau kita udah tahu ditegur, cepat taat dan ikuti apa kehendak dan maunya Tuhan, karena teguran Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Amsal 15 ayat 32 saya bacakan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya. Bayangin, saudara, kalau kita mengabaikan didikan Tuhan, dikatakan Amsal, kita itu seperti membuang diri kita sendiri, saudara. Kemudian dikatakan, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi kalau dengar firman, jangan bilang, oh ini bagus nih buat temanku, ini bagus buat suamiku, ini bagus buat bosku, ini bagus buat istriku. Enggak, saudara. Bagus sih kalau kita mau share apa yang kita dengar, kita mau share firman Tuhan buat orang-orang yang kita kenal, that's good, itu bagus. Tapi tujuan utama firman Tuhan adalah untuk mengoreksi diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita sendiri, dan biar kita berkata kepada Tuhan, biar firman Tuhan itu merubah aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kan seperti di Roma 12 ayat 2, tahapannya adalah begini, saudara, yang sudah sering diajarkan ya. Jangan kita seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemboran akal budimu, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, tahapan pertama yang baik. Jadi kita bisa membedakan kehendak Allah yang baik. Kemudian tahapan kedua meningkat, kita bisa membedakan yang berkenan, dan kemudian meningkat lagi yang ultimate goal kita, yaitu yang sempurna, saudara, ya kan? Jadi kita itu mesti berubah pembaruan akal budi kita sehingga membedakan kehendak Allah yang baik, naik lagi meningkat jadi yang berkenan, dan akhirnya dikatakan dan yang sempurna, saudara. Nah, setiap kita itu butuh loh teguran dan peringatan Tuhan. Kalau sudah merasa nggak perlu teguran dari Tuhan, itulah awal mula kejatuhan. Karena orang yang nggak mau ditegur, artinya dia adalah orang yang mulai merasa benar, mulai merasa sombong, saudara. Nah,
Sekarang kita bandingkan dengan satu lagi tokoh di Alkitab di Perjanjian Baru, yaitu Petrus. Nah, di Petrus ini saya akan bacakan firman Tuhan di Yohanes ayat yang 13. Yohanes 13 ayatnya yang 36 sampai 38 ya. Nah, Yohanes 13 ayat yang 36 sampai 38. Perikopnya adalah Yesus memperingatkan Petrus. Nah, ayat ke-36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, kalau kita lihat pertanyaan Petrus itu ya kayak pertanyaan yang innocent, biasa aja kan ya, mau kemana ya. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, di Yohanes pasal pertama, maka sebenarnya Tuhan Yesus itu udah berkali-kali menjelaskan bahwa dia akan pergi. Yang pertama kepada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus menjelaskan di Yohanes 7 ayat 34, juga di Yohanes 8 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Kemana aku pergi, engkau tidak dapat datang ke sana. At least nggak sekarang," kata Tuhan begitu kan. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengulang lagi pernyataan yang sama kepada murid-muridnya. Nah, di sini Tuhan Yesus itu sedang memberikan gambaran bahwa dia akan disalibkan. Itu adalah gambaran Tuhan Yesus harus menjalani suatu proses yang sangat sulit, yang sangat sakit, dan yang sangat penuh dengan penderitaan. Nah, Petrus ini karena pengen sok tahu dan selalu penasaran dan selalu kayak paling pintar, dia bertanya, padahal udah dijelasin berkali-kali ya kan. Dia tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, "Tuhan mau kemana? Engkau pergi mau kemana?" Lalu dijelasin lagi sama Tuhan Yesus dengan sabar. "Kemana aku pergi, kamu nggak akan bisa ikut pergi," kata Tuhan. "Mungkin nanti, tapi bukan sekarang." Tapi Petrus itu masih ngotot lagi, ngotot lagi. Petrus berkata, "Kenapa aku sih nggak bisa ikut engkau? Kenapa?" Gitu kan. "Aku ini rela loh menyerahkan nyawaku bagi engkau," kata Petrus. Petrus ini sepertinya sombong. Dia angkuh kayak asal ngomong gitu, saudara. Berani menyerahkan nyawanya untuk ikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Dia bilang berarti, teman-teman yang lain, murid-murid yang lain mah mana berani mereka menyerahkan nyawanya buat engkau Tuhan. Cuman aku yang berani, ya kan. Lihat aku ini Tuhan, aku yang berani. Bahkan berani menyerahkan semuanya buat Tuhan. Nah, bahkan di kitab lain dicatat Petrus berkata, walaupun yang lain itu terguncang imannya, Petrus bilang, "Sekali-kali aku tidak akan tergoncang imanku." Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan teguran kepada Petrus, "Nyawamu akan kau berikan padaku," kata Tuhan Yesus kan. "Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Tapi teguran Tuhan Yesus itu kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena Tuhan Yesus itu kan udah berkata bahwa eh, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Jadi bukan hanya sekali menyangkalnya, tapi 2 kali bahkan 3 kali, saudara. Dan apa yang terjadi? Apa yang Tuhan Yesus omongin itu benar, saudara. Jadi peringatan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi gitu loh di dalam kehidupannya Petrus, ya kan. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemudian orang-orang bertanya kepada Petrus, "Bukankah kamu itu salah satu pengikutnya?" Lalu Petrus menyangkal sampai 3 kali, dan kemudian ayam berkokok. Kemudian Petrus baru sadar bahwa benar teguran peringatan Tuhan Yesus itu. Tapi Petrus itu eh, terlalu sombong, dia nggak menganggap teguran Tuhan Yesus itu sesuatu yang serius, saudara. Padahal Tuhan Yesus itu sudah memperingatkan Petrus untuk berjaga-jaga. Tapi Petrus merasa dirinya benar, sehingga peringatan Tuhan itu dianggap enteng dan tidak dia hiraukan. Petrus itu sombong. Karena itu di Amsal 16 ayat 18 dibilang, "Tinggi hati adalah mendahului kejatuhan dan ketongkakan mendahului kehancuran." Jadi sharing pada pagi hari ini simpel sekali, saudara. Kita diingatkan
Kalau kita ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, atau lewat teman-teman kita yang menasihati kita, atau lewat khotbah-khotbah, atau bahkan lewat lagu, lewat renungan, kita itu harus belajar lebih peka, sehingga kita itu bisa berjaga-jaga dan berhati-hati, dan jangan sombong, jangan merasa diri kita hebat, merasa diri kita kuat. Mungkin Tuhan itu udah tegur pada kita, kita udah masih punya kebiasaan yang jelek, atau kita itu mengambil keputusan-keputusan yang salah, ya kan? Dan apapun itu, saudara, biar kita itu punya hati yang peka, seperti Daud, jangan seperti Petrus, saudara. Seperti Daud, kalau kita tahu kita ditegur Tuhan, tahu kita salah, jangan keraskan hati kita, karena kadang kita itu tahu, saudara, kalau kita itu di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, dan tiba-tiba ada suatu firman yang dek masuk ke dalam hati kita dan merasa dan mengena di hati kita, dan kita cuma bilang, ya tahu Tuhan saya berdosa, saya masih berbuat hal-hal yang saya sembunyikan di hadapan orang-orang, tapi Tuhan tahu, Tuhan tegur secara langsung pribadi di atas mimbar, ya kan, melalui pengurapannya kepada hamba-hamba Tuhan di atas mimbar. Tapi kemudian kita abaikan teguran itu, saudara. Kita tahu kita ditegur, tapi kita abaikan, saudara. Nah, jangan seperti itu, saudara, karena peringatan Tuhan itu nggak main-main, saudara, ya kan? Kalau peringatan Tuhan itu datang kepada kita, Tuhan bilang supaya kita itu dikasih kesempatan, supaya kita itu jangan ada yang binasa, saudara. Jadi kalau Tuhan itu masih sabar, masih ngasih teguran-tegurannya, yuk kita belajar seperti Daud, punya hati yang cepat mau bertobat, jangan cuman pertobatan di mulut aja, yang asal-asalan aja, tetapi kemudian pada saat kita keluar dari gedung gereja, kita kembali ke rumah masing-masing, kebiasaan lama yang Tuhan tegur, yang Tuhan nggak senang itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Saudara, orang yang nggak mau ditegur, itu membawa dirinya pada kehancuran. Sedangkan orang yang mau terus menerima ajaran teguran, peringatan Tuhan, berarti dia itu benar-benar sedang menjaga hidupnya. Jadi kalau kita diingatkan Tuhan, yuk mari kita berubah. Artinya kita itu sedang menjaga hidup kita, karena kita tahu firman Tuhan berkata, jalan kita itu memang jalan yang sempit, saudara. Tetapi jalan yang sempit itu menuju kepada kekekalan. Jadi tetap semangat semuanya, saudara, ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini simpel banget. Kalau ada firman Tuhan datang, yuk kita punya hati seperti Daud, jangan seperti Petrus. Dan biar kita semua menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin tahu kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Demikian sharing saya pada pagi hari ini. Semoga menjadi perenungan yang bisa memberkati dan mengubahkan hidup kita semua. Amin.